Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang tentang analisis sektor unggulan Kabupaten Brebes. Nah, sebelum kita memasuki pemaparan materi, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Delvira Noviani. Selanjutnya ada Saya Bagas Aditya Putra. Saya Intan Puspitasari. Saya Tania Rizka. Saya Koirunisa. baik. Selanjutnya adalah pemaparan materi yang akan disajikan oleh pemateri pertama. Kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Baik, terima kasih waktunya moderator. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang mengapa kami memilih Brebes sebagai objek pengamatan kami. Jadi Brebes merupakan salah satu kabupaten yang memiliki keuntungan lokasi strategis di Jawa Tengah. Kabupaten Brebes terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat, serta dilalui oleh 2 jalur transportasi utama, yakni jalur Pantura atau Pantai Utara dan jalur utama wilayah selatan yang menjadikan Kabupaten Brebes sebagai pintu utama jalur perdagangan di Jawa Tengah, khususnya di bagian barat. Wilayah tersebut juga tentunya berpengaruh pada aktivitas yang dijalankan oleh penduduknya, salah satunya adalah aktivitas perekonomian. Kemudian, aktivitas yang paling mendominasi di Kabupaten Brebes adalah pertanian, pertambangan, dan aktivitas industri. Jadi, mayoritas penduduk di Kabupaten Brebes berprofesi sebagai petani. Kemudian, di Brebes sendiri sekarang sudah banyak dibangun pabrik-pabrik yang berpengaruh ke aktivitas perekonomiannya, di mana masyarakat juga mulai bekerja di pabrik-pabrik tersebut. Nah, oleh karena itu, kami memutuskan memilih Kabupaten Brebes sebagai objek perhitungan sektor unggulan guna mengetahui sektor mana saja yang dapat dikembangkan lebih lanjut dan bagaimana peran pemerintah di dalamnya. Selanjutnya, rumusan masalahnya yang pertama yaitu apa saja yang menjadi sektor unggulan di Kabupaten Brebes. Yang kedua, bagaimana analisis sektor-sektor yang mempengaruhi aktivitas perekonomian penduduk di Kabupaten Brebes. Dan yang terakhir yaitu apa saja kebijakan-kebijakan keberlanjutan yang dapat dikeluarkan oleh pemerintah atas sektor unggulan yang ada di Kabupaten Brebes. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya kajian teori. Yang pertama, sektor unggulan. Sektor unggulan sebagai sektor yang penting dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah yang mampu mendorong pertumbuhan bagi sektor lain. Sektor unggulan berkaitan dengan perbandingan dan mampu bersaing pada sektor daerah lain. Sektor unggulan di suatu daerah berkaitan dengan dana PDRB daerah lain. Selanjutnya, teori pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan yang ada di dalam suatu perekonomian. Kemajuan ditunjukkan dengan perubahan output nasional sebagai upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output yang diukur menggunakan PDB. Tiga tujuannya yaitu growth, equity, and sustainability. Selanjutnya, PDRB. Next slide. PDRB merupakan jumlah nilai tambah oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu. PDRB atau harga konsumen menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada 1 tahun tertentu sebagai dasar. Tujuan adanya PDRB sebagai perangkat data ekonomi untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Selanjutnya, teori basis ekonomi. Tujuan teori ini untuk menemukan dan mengenali aktivitas basis dari suatu wilayah, lalu diprediksi kegiatannya dan menganalisis dampak tambahan dari aktivitas ekspor. Konsepnya bahwa kegiatan ekspor merupakan mesin pertumbuhan. Aktivitas basis sebagai penggerak utama dalam pertumbuhan suatu wilayah. Semakin besar ekspor, semakin maju pertumbuhan wilayah. Next slide.
Analisis shift share. Analisis shift share ini digunakan untuk menganalisis peranan suatu sektor ataupun pergeseran suatu sektor di daerah terhadap sektor yang sama dalam perekonomian nasional. Menganalisis data statistik regional berupa pendapatan per kapita, output, dan tenaga kerja. Tiga komponen shift share ini adalah national share, proportional shift, dan difference shift. Selanjutnya location question. Location question merupakan perbandingan peran suatu ekonomi di suatu daerah terhadap besarnya peran sektor ekonomi yang sama secara nasional atau perbandingan terhadap suatu daerah yang memiliki cakupan administratif yang lebih besar. Perhitungan untuk mengelompokkan sektor perekonomian dan selanjutnya untuk menentukan kinerja pertumbuhan daerah. Sekian materi dari saya, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Boleh next slide nggak ya? Oke, di sini saya akan memaparkan tentang metode penelitian. Jadi, belum. Oke, jadi penelitian kelompok kami itu menggunakan metode deskriptif kuantitatif berupa data PDRB yang diperoleh dari BPS Kabupaten Brebes dan Provinsi Jawa Tengah tahun 2012 sampai 2023. Nah, penelitiannya itu yang pertama kita itu menggunakan SLQ. SLQ ini alat analisis yang digunakan untuk membandingkan alat analisis yang digunakan untuk membandingkan sektor perekonomian dalam suatu daerah dengan sektor perekonomian regional atau nasional dengan menggunakan sektor yang sejenis. Nah, di sini ada rumusnya, yaitu VK per VK dibagi VIP per VP. Nah, lalu nanti akan diketahui jika nilai SLQ di sektor I-nya itu lebih dari 1, berarti peran sektor I di Kabupaten Brebes ini lebih unggul daripada peran sektor I di Provinsi Jawa Tengah. Nah, dengan demikian berarti sektor I itu merupakan sektor unggulan. Lalu nilai SLQ di sektor I itu kurang dari 1, maka peran sektor I di Kabupaten Brebes kurang unggul daripada peran sektor I di Provinsi Jawa Tengah. Dan dengan demikian sektor I itu bukan merupakan sektor unggulan. Next. Lalu ada DLQ. Nah, analisis perkembangan DLQ ini dapat dilihat untuk sektor tertentu dengan waktu yang berbeda, dengan melihat sektor tersebut mengalami penurunan atau mengalami kenaikan. Nah, di sini ada rumusnya, bisa dilihat di PPT sini. Nah, lalu dari perhitungan itu, maka bisa kita ambil kesimpulan, misalkan DLQ-nya itu lebih dari 1, maka potensi perkembangan sektor I di Kabupaten Brebes ini lebih cepat dibandingkan sektor yang sama di Provinsi Jawa Tengah. Lalu, misal DLQ-nya itu kurang dari 1, maka potensi perkembangan sektor I di Kabupaten Brebesnya itu lebih lambat dibandingkan sektor yang sama di Provinsi Jawa Tengah. Next. Lalu ada analisis shift share. Nah, metode analisis ini tuh bertitik tolak dari anggapan dasar bahwa pertumbuhan ekonomi atau nilai tambah suatu daerah, atau bisa disebut DIY, dipengaruhi oleh 3 komponen yang saling berhubungan satu sama lain. Yang pertama itu dari regional share atau NIJ, lalu pertumbuhan sektoral MIJ, dan pertumbuhan daya saing wilayah CIJ. Nah, di sini ada rumusnya. Selain kita mau cari DIJ itu berarti rumusnya NIJ ditambah MIJ ditambah CIJ. Di mana DIJ ini tuh perubahan PDRB sektor atau subsektor I di wilayah Kabupaten Brebesnya. NIJ-nya itu perubahan PDRB sektor atau subsektor I di wilayah Kabupaten Brebes yang disebabkan oleh pengaruh pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Lalu ada MIJ. MIJ-nya itu perubahan PDRB sektor atau subsektor I di Kabupaten Brebes yang disebabkan oleh pengaruh pertumbuhan sektor di Provinsi Jawa Tengah.
Lalu ada CJ. CJ itu perubahan PDRB sektor atau subsektor I di wilayah Kabupaten Brebes yang disebabkan oleh keunggulan kompetitif sektor di Kabupaten Brebes. Gitu. Next. Nah, lalu ada juga untuk menghitung komponen NIJ, MIJ, dan CJ. Nah, kalau yang NIJ ini itu untuk pertumbuhan nasional atau regional share ya. Rumusnya itu NIJ sama dengan YIJ dikali RN. Lalu untuk menghitung pertumbuhan sektoral atau MIJ, itu rumusnya MIJ sama dengan YIJ kali RIN dikurang RN. Lalu untuk pertumbuhan desanya itu atau CIJ itu rumusnya CIJ sama dengan YIJ dikali RIJ dikurang RIN. Nah, YIJ itu di mana PDRB sektor I di Kabupaten Brebesnya, RIJ itu kecepatan pertumbuhan PDRB sektor I di Kabupaten Brebes, RIN-nya itu kecepatan pertumbuhan PDRB sektor I di Provinsi Jawa Tengah, RN-nya itu kecepatan pertumbuhan PDRB di Provinsi Jawa Tengah. Nah, dengan 3 unsur pertumbuhan ekonomi dari analisis shift share di atas, dapat diketahui perkembangan suatu sektor ekonomi di daerah tersebut dengan menggunakan rumus dari shift neto atau pergeseran bersih dengan formula sebagai berikut. SNIJ sama dengan MIJ plus CIJ. Ya, sekian materi dari saya. Selanjutnya bisa dilanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah hasil dari perhitungan kelompok kami mengenai analisis PDRB Kabupaten Brebes. Next. Nah, yang kita gunakan metode analisisnya itu ada 3. Yang pertama, analisis location quotient. Analisis location. Yang kedua ini ada analisis shift share. Mohon maaf, ini belum diganti, ada kesalahan sedikit. Yang ketiga yaitu ada tipologi klasik atau biasa disebut dengan tipologi Classen. Next. Boleh di next. Nah, yang pertama adalah analisis location question. Nah, di sini tuh kita mencari SLQ dan DLQ terlebih dahulu. Ini adalah perhitungan kami mengenai SLQ dan DLQ Kabupaten Brebes. Boleh di next. Nah, setelah menghitung SLQ dan DLQ, kita dapat mengkelompokkan nih sektor apa saja yang unggul dari Kabupaten Brebes. Dan ini yang pertama, sektor unggulan di Kabupaten Brebes ada penyedia akomodasi dan makan minum, dan yang kedua adalah jasa pendidikan, yaitu syaratnya SLQ lebih dari 1, DLQ lebih dari 1. Dan yang kedua adalah industri andalan, di mana industri andalan ini SLQ kurang dari 1 dan DLQ lebih dari 1. Yaitu ada sektor pertambangan dan penggalian, yang C ada industri pengolahan, yang ketiga ada pengadaan listrik dan gas, yang keempat pengadaan air, pengelolaan sampah limbah, yang kelima ada konstruksi, keenam informasi dan komunikasi, dan yang terakhir ada jasa perusahaan. Yang ketiga adalah industri prospektif, di mana SLQ-nya itu di atas 1 dan DLQ-nya kurang dari 1. Ada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Yang kedua, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Dan yang ketiga adalah jasa lainnya. Dan yang terakhir adalah industri terbakar, di mana SLQ dan DLQ-nya itu kurang dari 1. Ada sektor transportasi dan pergudangan, yang kedua jasa keuangan dan asuransi, ketiga real estate, keempat administrasi pemerintahan pertahanan, dan yang terakhir jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Next. Yang selanjutnya adalah analisis shift share.
Analisis CVR ini kita mencari terlebih dahulu RIJ, RIN, RN, NIJ, FIJ, CIJ, DIJ, dan SNIJ. Nah, untuk rumusnya sudah dijelaskan oleh teman saya yang sebelumnya, dan ini adalah hasil perhitungan dari kelompok kami. Next. Nah, dan yang selanjutnya adalah analisis. Boleh slide yang sebelumnya terlebih dahulu? Ada yang terlewat. Kanan lagi. Nah, yang selanjutnya adalah matriks SLQ dan LQ. SLQ dan DLQ. Ya. Next. Next, kanan lagi. Nah, yang sebelumnya dulu. Nah, yang selanjutnya adalah analisis tipologi klase. Di analisis tipologi klase ini sebenarnya berhubungan dengan tipologi atau analisis subshare, yaitu kita hanya mencari MIJ dan TIJ-nya saja, dan rumusnya sudah dijelaskan oleh teman saya yang sebelumnya. Next. Nah, di analisis tipologi klase ini kita mengkelompokkannya itu melihat dari DS dan PS. Yang pertama yaitu pertumbuhan pesat, di mana PS dan DS-nya ini positif. Yaitu ada sektor pengadaan listrik dan gas, konstruksi, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa perusahaan, dan jasa pendidikan. Dan yang kedua ada potensi, di mana DS-nya plus dan PS-nya min. Ada pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang. Dan yang ketiga ada berkembang, yaitu PS-nya plus dan DS-nya minus. Ada perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, real estate, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan jasa lainnya. Dan yang terakhir adalah tipe keempat, yaitu terbelakang, di mana DS dan PS-nya minus. Ada pertanian, kehutanan, dan perikanan, jasa keuangan dan asuransi, dan yang terakhir adalah administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Next. Yang selanjutnya adalah matriks SLQ, DLQ, dan DS. Nah, di sini tuh kita membandingkan ke semua faktor tadi, yaitu ada SLQ, DLQ, dan CIJ, atau bisa disebut DS. Next. Setelah kita menganalisis SLQ, DLQ, dan CIJ, kita dapat mengkelompok lagi nih, lebih spesifik. Apakah industri itu kompetitifnya unggulan, ataukah hanya kompetitif tapi tidak unggulan. Unggulan tapi kompetitif, atau unggulan tapi tidak kompetitif. Di sini yang pertama yaitu sektor yang industri unggulan dan kompetitif, yaitu syaratnya SLQ lebih dari 1, DS lebih dari 1, dan DLQ lebih dari 1. Yaitu ada penyediaan akomodasi dan makan minum. Yang kedua adalah jasa pendidikan. Yang kedua ada industri unggulan tidak kompetitif, yang syaratnya SLQ lebih dari 1, DS kurang dari 1, DLQ lebih dari 1. Nah, di sini tuh tidak ada ya. Yang ketiga adalah industri andalan kompetitif. Syaratnya SLQ-nya kurang dari 1, DS lebih dari 1, DLQ lebih dari 1. Yaitu ada industri pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang, konstruksi, dan informasi dan komunikasi, dan jasa perusahaan. Nah, yang keempat adalah industri andalan namun tidak kompetitif. Syaratnya adalah SLQ kurang dari 1, DS kurang dari 1, DLQ lebih dari 1. Dan di mana di sini Kabupaten Brebes tidak memilikinya. Nah, selanjutnya adalah industri prospektif kompetitif.
Syaratnya adalah SLQ lebih dari 1, DS lebih dari 1, namun DLQ-nya kurang dari 1. Di Kabupaten Brebes tidak ada. Yang selanjutnya, industri prospektif tidak kompetitif. Syaratnya SLQ lebih dari 1, DS kurang dari 1, DLQ kurang dari 1. Yaitu ada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Yang kedua, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, dan terakhir jasa lainnya. Dan yang terakhir adalah industri yang terbelakang. Industri terbelakang dan kompetitif. Syaratnya SLQ kurang dari 1, DS lebih dari 1, DLQ kurang dari 1. Di sini Kabupaten Brebes tidak memilikinya. Dan sektor yang terakhir yaitu yang paling tidak diunggulkan yaitu industri terbelakang dan tidak kompetitif. Syaratnya SLQ, DS, dan DLQ-nya kurang dari 1. Yaitu sektor transportasi dan pergudangan, jasa keuangan dan asuransi, real estate, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, dan yang terakhir jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Baik, terima kasih. Itu saja analisis dari kelompok kami. Saya kembalikan ke pemateri selanjutnya. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rumusan kebijakan. Next. Rumusan kebijakan di sini dapat digunakan untuk memaksimalkan sektor unggulan dan mengembangkan sektor yang terbelakang untuk meningkatkan ekonomi pada daerah Kabupaten Brebes. Pada sektor unggulan, salah satunya yaitu penyediaan akomodasi dan makan dan minum. Berdasarkan data yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, sektor ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDRB Kabupaten Brebes. Nah, Brebes ini memiliki potensi wisata yang cukup menarik dan jumlah wisatawan yang terus meningkat, sehingga sektor ini menjadikan sektor unggulan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Di sini tuh ada beberapa yang dapat digunakan untuk memaksimalkan sektor unggulan dalam bidang ini, yaitu yang pertama yaitu meningkatkan diversifikasi layanan, seperti meningkatkan kualitas dan mengembangkan berbagai jenis akomodasi seperti hotel, kemudian menawarkan paket wisata yang terintegrasi dengan akomodasi tersebut. Kemudian menawarkan berbagai jenis tempat makan dan menyediakan layanan seperti pesan antar. Kemudian mengadakan acara kuliner atau festival makanan. Kemudian ada juga meningkatkan promosi wisata, yaitu seperti promosi di media sosial. Karena saat ini tuh pasti media sosial tuh kan bisa digunakan dan sangat cepat gitu untuk memviralkan sesuatu daerah. Jadi kayak kita bisa tahu daerah itu ternyata ada wisata ini, wisata itu gitu. Kemudian membuat video-video foto yang menarik tentang wisata yang ada di Brebes dan mengadakan festival budaya, festival kuliner, dan kegiatan wisata lainnya untuk memperkenalkan wisata-wisatanya. Next. Ada sektor unggulan yaitu di bidang jasa pendidikan. Kabupaten Brebes ini tuh memiliki beberapa instansi pendidikan tinggi yang berkualitas seperti Universitas Muhadi Setiabudi dan lain-lain. Hal ini menjadikan sektor jasa pendidikan sebagai salah satu sektor unggulan yang ada di Brebes. Untuk meningkatkan sektor unggulan ini yaitu dengan melakukan peningkatan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah maupun universitas yang ada di Brebes, seperti dengan meningkatkan kualifikasi guru dan dosen serta menyediakan fasilitas belajar yang memadai. Kemudian bisa juga kita dengan memberikan beasiswa, karena saat ini tuh beasiswa sangat dibutuhkan misalnya untuk siswa-siswa yang berprestasi tapi kurang mampu. Jadi tapi nggak hanya itu juga, bisa juga yang siswa yang berprestasi
agar mereka dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Next. Kemudian kita tidak hanya memajukan yang sektor unggulan saja, kita juga bisa mengembangkan sektor-sektor yang terbelakang agar bisa menjadikan lebih maju lagi, seperti meningkatkan kualitas produk atau meningkatkan jaringan pasar yang luas, meningkatkan promosi, memanfaatkan e-commerce untuk seperti yang tadi itu kayak e-commerce untuk kayak layanan makanan dan layanan kayak apa berbelanja online gitu. Jadi bisa misalnya makanan tersebut bisa pesan antar atau toko-toko lainnya dan meningkatkan efisiensi produk dalam bidang perdagangan yang besar. Kemudian meningkatkan kualitas SDM agar pekerja dapat meningkatkan inovasi dan kreativitas. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada para peneliti yang telah memberikan pemaparan yang sangat berharga ini, yang sangat bermanfaat ini. Baik, untuk sesi diskusinya itu diskusinya itu bisa komen di kolom, ya bisa komen di kolom isitunya, dan dengan menyebutkan nama serta NIM. Baik, akan saya tutup saja. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.